Halo semuanya, balik lagi di channel Bro Benny. Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul Reanimator yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1985. Film ini bergenrekan thriller horor yang menceritakan tentang seorang dokter muda sekaligus mahasiswa yang menguji coba serum buatannya untuk membangkitkan organ yang sudah mati. Namun eksperimen ini malah berujung fatal. Apakah yang akan terjadi? Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan komen jika kalian punya saran film. Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film pun dimulai, memperlihatkan sekumpulan dokter dan perawat yang lagi nanganin wanita sekarat yang gak tahu udah meninggal. Tapi salah satu dokter di sana gak bisa berhenti berusaha hingga akhirnya kena tegur dengan seniornya. She's gone. Nama dokter itu adalah Daniel Chen. Akhirnya dia juga bertugas buat nganter mayat itu ke ruang mayat. Saat dia keluar dari ruangan itu, dia ngeliat salah satu dokter yang lagi meneliti bagian otak, yaitu Dr. Hill. Tiba-tiba, dekannya nyamperin Chen dan ngenalin dia sama salah satu dokter sekaligus mahasiswa baru di sana, yaitu Dr. West. Di sini, dekan itu ngasih tahu kalau Dr. Chen ini salah satu dokter populer di sana. Dan gak lupa, si dekan juga ngajak si Dr. Hill kenalan dengan Dr. West. Nah, di sini Dr. West bilang kalau penelitian Dr. Hill itu nggak sepenuhnya sendiri karena ternyata dia cuma lanjutin penelitian orang lain dengan secara tersirat gitu ketika dia ngasih tahu Dr. Hill itu licik. Setelah itu, kelihatan si Dr. Chen ini masang iklan di papan pengumuman rumah sakit bahwa dia nyari temen buat sharing apartemennya. Tiba-tiba cewek dateng dan ngebahasain bibirnya gitu aja. Dan mereka pun langsung berlanjut pada suatu pagelaran budaya atau bermantap-mantap. Cewek ini bernama Megan Hesley dan ternyata dia sama Dr. Chen udah tunangan. I love you. Pas Dr. Chen dan Megan lagi mantap-mantap di balik selimut, tiba-tiba Dr. West datang dan ternyata tertarik dengan tawaran Dr. Chen untuk sharing apartemennya. Sebelum mereka sepakat, si West ini sempat minta ke ruang bawah tanah dan kelihatan interest banget sama ruangan itu. Fine, I have my things outside. Shall I move in now? Si Megan pun ngasih lihat kalau dia gak terlalu suka sama si Wes ini. Namun karena duitnya udah kelihatan, Dr. Chen pun akhirnya setuju dengan Dr. Wes tinggal bareng dia. Keesokan harinya, Dr. Hill pun mengajar tentang anatomi dan membedah otak. Sesuai dengan teorinya, yaitu otak manusia hanya bertahan 6-12 menit setelah kematian. Tapi si Dr. West langsung membantah dan memperlihatkan ketidaksetujuannya dengan matahin pensil. Dia terus ngelakuin itu sampai ditegur oleh Dr. Hill. Dan Dr. Hill langsung menyudahi kelasnya itu. Si West yang caper pun langsung menegur Dr. Hill sesuai dengan teori dan pemikirannya. Pada malam harinya, Megan sama ayahnya yaitu si dekan dinner bareng Dr. Hill. Tapi ternyata si Megan gak ada janji bareng si Dr. Chen. Jadi dia dijemput. Dan sebelum dia berangkat, si Dr. Hill ngajak bersulang dulu. Sedangkan Dr. Hill mengobrol dan menghasut ayahnya Megan sambil lanjut makan lagi. Ketika Dr. Chen sama Megan lagi belajar bareng, dia minta jatah. Tapi cewek malah nolak. Terus dia bilang ke si cowok kalau Wes itu aneh karena dia di kamar mulu. Mereka pun nyariin kucingnya yang bernama Rufus, tapi gak ketemu-ketemu. Namun ternyata si Rufus ada di kulkas dalam keadaan mati. Tiba-tiba Wes datang barengan sama Dr. Chen karena Megan yang teriak. Megan pun yakin yang membunuh Rufus itu adalah Dr. Wes, tapi dia ngeles dan bilang kalau dia nemu Rufus dalam keadaan udah mati. Terus dia naruh ke kulkas biar gak bau. Mereka sempat gak percaya hingga akhirnya mereka berantem. Dan, he's right. Namun akhirnya Dr. Chen ngalah terus balik ke kamarnya. Malam harinya si Dr. Chen kebangun karena dengar suara ribut. Ia pikir ada pencuri atau penjahat dan ternyata suara itu datang dari basement. Di sana Dr. West ngidupin Rufus lagi, tapi Rufus jadi lebih agresif dan menyerang si Dr. West.
Dr. Chen pun bantu Dr. West dan bunuh si Rufus lagi. Akhirnya mereka pun duduk sambil diskusi. Dr. West ngajak Dr. Chen buat joinan sama proyeknya dia untuk bantuin dia nyari tempat sama fasilitas buat penelitian di kampus. Perfect person to assist me. You're hardworking. Dia pun akhirnya ngedemoin lagi buat ngehidupin Rufus. Dan bener, si Rufus pun hidup lagi. Megan tiba-tiba datang terus marah dan melihat apa yang mereka lakukan kepada Rufus. Tapi Dr. Chen ngajak dia naik ke atas terus nenangin si Megan. Keesokan paginya, Dr. Chen menghadap ke dekan buat minta persetujuan. Tetapi si dekan menolak mentah-mentah dan malah marah-marah ke Dr. Chen. Megan yang berada di luar pun tahu jika ayahnya marah. Lalu menyuruh si Chen berhenti untuk perjuangin serum itu biar hubungan mereka direstui ayahnya. Tapi Dr. Chen gak mau berhenti gitu aja karena Dr. Chen mikir dia bisa nyelamatin jutaan nyawa. Ditambah Dr. West yang memotivasinya. Kemudian mereka pun punya ide untuk melakukan eksperimen gila itu di rumah sakit. Dr. Chen pun membawa Dr. West nyamar ke kamar mayat. Mereka pun memulai eksperimen gila itu dengan mencari mayat yang sempurna untuk disuntikan serum Dr. West. Dr. Chen pun kelihatan gak tenang selama proses eksperimen gila ini. Namun di sini Dr. West gak bilang bahwa semua ini akan berhasil. Sedangkan di luar, Megan dititipin bapaknya ke bagian depan biar gak terlalu ngebet ke bapaknya buat nikah sama Dr. Chen. Sedangkan bapaknya ini gak ngerestuin dan lagi sibuk sama kerjaan lain. Akhirnya Dr. Chen dipanggil lewat toa. Dan tiba-tiba mayatnya itu hidup lagi. Tapi jadi kuat banget dan gak terkendali, mirip seperti zombie. Sedangkan di luar, dekannya itu meminta Dr. Chen buat buka pintu kamar mayat. Tiba-tiba, zombie itu dobrak pintu dan ngelindes si dekan. Si zombie pun terus nyiksa si dekan. Dr. Chen dan West pun bingung untuk nyelamatin karena si zombie yang benar-benar kuat. Sampai pada akhirnya, Dr. West menemukan alat buat nusuk organ dalamnya. Dan pada akhirnya, zombie itu pun kalah. Dr. West pun langsung ngambil mayat dekan itu untuk jadi objek percobaan yang sangat fresh. Tapi Dr. Chen gak setuju untuk melakukan itu lagi karena zombie yang tadi benar-benar kacau. Namun Dr. West ngeyakinin Dr. Chen buat ngegas aja. Dan akhirnya mereka pun mulai eksperimen kedua mereka. Megan pun diam-diam nyelinap dan kabur dari perawat yang ngejagain dia. Sedangkan Dr. Chen kelihatan udah gak terlalu berharap banyak kepada serum Dr. West itu. Mereka merekam timestamp dan pada detik 17 dekan itu hidup lagi. Tapi sama kayak yang tadi, gak isi basa-basi, langsung nyekek aja. Ternyata Megan datang ke sana dan lihat si ayahnya lagi nyekek dua dokter muda itu. Megan yang ketakutan pun terus teriak sampai polisi penjaga datang dan ngecek keamanan di sana. Dr. West pun ngarang tentang cerita seakan mereka itu ngelakuin apa yang salah. Sedangkan dekan itu di pojokan sedang muntah-muntah. Sekarang Dr. Chen mulai hilang harapan dan kayaknya nyesel sama apa yang dia lakuin. Tapi Dr. West terus ngeyakinin bahwa mereka bisa menyelamatkan banyak orang dan itu semua terjadi karena kesalahan teknis. Namun Dr. Chen kelihatan udah gak mau bantu dia lagi. Akhirnya dia ke kamar terus nyuntikin dirinya sendiri. Dr. Chen yang gak mau kelihatan setengah-setengah sama penelitiannya akhirnya ngebantu Dr. West lagi. Sedangkan dekannya itu pun dikurung dan Megan hanya bisa melihat ayahnya dari luar. Dr. Hill pun datang dan ngasih perhatian ke Megan. Megan melihat Dr. Hill buat ngasih izin dia untuk berbicara kepada ayahnya itu. Megan pun berpikir bahwa ia bakal tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Dan Dr. Hill pun kesal karena Megan gak mau nerima keadaan gitu aja. Akhirnya Dr. Hill pun memakai dekan ini untuk menjadi bahan eksperimennya. Untuk mengecek apa yang terjadi sekaligus belajar lewat otaknya. Kemudian Megan ternyata pulang dan dia bertanya kepada Dr. Chen apa yang udah dia lakuin sampai akhirnya menjadi seperti ini. Dia marah banget sampai nampar si dokter berkali-kali. Dan akhirnya si dokter ngasih tahu bahwa ayahnya itu udah meninggoy. Megan pun langsung menangis karena tak percaya dengan apa yang terjadi. Sedangkan si Dr. West lagi meneliti serumnya itu. Tiba-tiba datanglah Dr. Hill dan ternyata Dr. Hill punya mantra yang bisa bikin orang nurut sama dia. You will do what I tell you to do. Dr. Hill
langsung minta notesnya Dr. West dan tiba-tiba jadiin Dr. West asistennya untuk bikin serum yang baru. Tapi Dr. West udah kena spill dari Dr. Hill, sehingga ia ngikut aja apa yang dikata oleh dokter itu. Sedangkan Dr. Chen masih nemenin Megan buat bersedih bareng. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke ayahnya Megan itu, yaitu si dekan yang sekarang sudah dikurung di ruangan praktek Dr. Hill. Sedangkan Dr. Hill lagi neliti serumnya Dr. West. Tapi Dr. West ternyata cuma pura-pura nurut. Dan ketika Dr. Hill berpikir bahwa dia akan terkenal, ternyata Dr. West langsung bunuh dan memenggal kepala si dokter. Tapi lagi-lagi Dr. West langsung dijadiin mayat ini untuk objek percobaan, di mana kepala dan badannya yang sudah terpisah ini disuntikan serum sama si Dr. West. Pas Dr. Hill udah sadar, dia nulis hasilnya dan apa yang dia omongin sama si Dr. Hill. Ternyata badan si Dr. Hill ini masih bisa diperintah sama kepala yang terpisah itu. Dr. West pun langsung dijedotin hingga pingsan. Sedangkan di ruangan Dr. Hill ada Megan yang nyemperin ayahnya. Megan ngeliat ayahnya yang udah gak berdaya lagi dan ada bekas operasi di kepalanya. Dr. Chen tahu itu laser drill punya Dr. Hill. Ketika Dr. West sadar, ternyata Dr. Hill udah gak di sana dan semua serum udah dibawa sama Dr. Hill. Dr. West teriak karena semua hilang. Dr. Chen datang. Si Dr. West ngasih tahu kalau dia harus membunuh Dr. Hill karena Dr. Hill ini sudah menjadi zombie yang overpower dan oversmart. Dr. Chen pun marah karena Dr. West yang gak tobat-tobat. Namun daripada marah, mending mereka berusaha untuk perbaiki semuanya. Dr. Hill di ruangannya ngerawat diri sendiri biar dia gak mati kehabisan darah. Sedangkan Dr. Chen sama Dr. West nunggu Dr. Hill dan mereka pikir mereka bakal datang buat balas dendam. Dr. Chen ngerasa kalau Dr. Hill mau celakain Megan, akhirnya pergi buat mastiin keadaan pacarnya itu. Ternyata Dr. Hill nyamar pakai kepala boneka buat masuk ruangan mayat buat ngelakuin praktek lagi. Di rumah Megan, ternyata Megan baik-baik saja pas Dr. Chen datang. Mereka pun ngobrol, namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba dekan yang telah menjadi zombie itu keluar dan ngacoin momen Uwe itu. Dia mukul Dr. Chen, terus nyiksa anaknya sendiri. Ternyata zombie dekan ini diperintah oleh Dr. Hill buat ngambil Megan sebagai alat prakteknya kali ini. Megan dibawa ayahnya sendiri yang telah menjadi zombie, terus langsung diikat ke tempat praktek. Ternyata Megan cuma mau dilecehin sama Dr. Hill. Megan langsung ngelawan setelah dia sadar. Namun telat karena Dr. Hill udah terbiasa banget sama kepalanya yang bongkar pasang itu. Tiba-tiba Dr. Chen datang barengan sama Dr. West. Terus Dr. West bikin marah si Dr. Hill yang akhirnya memanggil pasukan-pasukan zombie lainnya. Suasana pun semakin kacau, tapi akhirnya reda setelah Dr. Hill nyuruh berhenti terus nangkep si Dr. West. Dr. West langsung jadi kelinci percobaan si Dr. Hill yang berikutnya. Sedangkan para zombie ngajak ribut Dr. Chen sama si Megan. Tapi tiba-tiba ingatan si dekan balik dan ngelawan zombie-zombie lain, terus nyikat Dr. Hill. Situasi pun semakin kacau, sedangkan Dr. West, Chen, sama Megan berusaha kabur dari tempat yang lagi dihancurin sama semua zombie di sana. Si dekan pun udah ngalahin Dr. Hill, tapi organ dalam dari Dr. Hill ngelawan Dr. West, ditambah satu zombie ngancurin gas yang cukup bahaya. Dr. West yang pasrah langsung ngelempar semua hasil penelitian Dr. Chen ke Megan yang mau kabur. Namun ketika mereka mau naik lift, salah satu zombie nyekek si Megan. Hingga Dr. Chen mesti motong tangan si zombie itu pakai kapak. Tapi ternyata nyawa Megan gak tertolong. Dr. Chen yang udah berusaha sekuat tenaga akhirnya nangis karena udah kehilangan pacarnya itu. Namun Dr. Chen punya ide untuk nyuntin serum gila Dr. West itu ke pacarnya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa subscribe dan like video ini. Dan jika kalian ingin request film, kalian bisa komen di kolom deskripsi di bawah. Nama gue Benny, dan jangan lupa untuk waspada.